Selamat bertemu kembali para sahabat peziarah dan juga umat Allah dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya yakin sebagian besar di antara kita saat ini, terutama di daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk harus melakukan juga stay at home, tinggal di rumah, membatasi seluruh kegiatan. Saya menyapa Anda dari sini, semoga Anda semua tetap kuat, tetap semangat, kendati lebih banyak tinggal di rumah saat ini. Satu teman saya bertanya, "Pastor, apa yang harus saya lakukan di rumah untuk mengisi hari-hari saya selama tidak banyak kegiatan di luar rumah?" Ya, saudara-saudara dan sahabat peziarah, saya teringat pengalaman para murid ketika mereka baru saja mengalami suatu gejolak yang besar yang mengancam hidup mereka, kematian Yesus Sang Guru. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan pegangan. Apa yang mereka lakukan? Mereka masuk di dalam rumah, mereka mengumpulkan diri, berkumpul di sana dan mengunci pintu. Tetapi mereka melakukan itu karena ketakutan. Karena ketakutan, mengunci diri. Lama loh, lama, bukan hanya 1-2 hari. Tetapi ada yang menarik di sana. Apa yang mereka lakukan selama berada di dalam rumah? Apa yang mereka lakukan selama mereka berada di dalam lingkungan ketakutan itu? Mereka tidak kehilangan harapan. Mereka tetap berkumpul, mereka tetap berdoa di sana. Mereka tetap merefleksikan, mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa di mana mereka bersama-sama dengan Sang Maha Guru, Yesus sendiri yang baru saja kehilangan. Lalu saya menganggapnya itu adalah kesempatan mereka mengendapkan seluruh pengalaman, mengendapkan seluruh aktivitas mereka selama ini. Jadi selama mereka mengurung diri dalam rumah, itu mereka justru sedang memadatkannya. Kalau saya bilang supaya padat itu pengalaman itu. Dan poinnya adalah mereka justru bertumbuh di sana. Mereka setelah itu mulai ada pengalaman-pengalaman lain, keluar satu persatu, memulai yang baru, tetapi dengan semangat yang lebih berapi-api. Nah, apa hubungannya dengan situasi kita saat ini? Hubungannya adalah satu teman saya bercerita, selama dia tinggal di rumah, artinya lebih banyak di dalam rumah karena situasi COVID, dia sudah 2 kali membaca Alkitab dari awal sampai akhir, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. 2 kali sudah bolak-balik seumur hidup. Ketika dia sehat, ketika dia nyaman melakukan aktivitas di mana-mana di luar rumah, dia tidak punya kesempatan untuk membaca kitab suci. Sekarang dia punya kesempatan untuk itu. Apa pesan saya? Yang mau saya sampaikan, ketika berada di rumah, jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Justru menurut saya, pada kesempatan ini adalah kesempatan yang indah untuk melakukan hal-hal yang penting dalam hidup Anda sendiri. Ada hal-hal yang penting, yang sangat berguna dalam hidup Anda sendiri, tidak pernah Anda lakukan sebelumnya. Sekarang kesempatan melakukannya. Bagi kita, orang beriman, mungkin selama ini kita hanya membaca kitab suci sekilas, itu pun sepenggal-sepenggal. Mengapa tidak memakai kesempatan ini untuk membacanya dengan lebih sungguh-sungguh? Karena Anda memiliki waktu untuk itu. Kalau Anda berdoa selama ini hanya sekilas, hanya waktu-waktu yang tersisa yang Anda berikan untuk waktu berdoa, sekarang kenapa tidak memberikan waktu setengah jam, 15 menit minimal dalam sehari untuk sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan? Kenapa misalnya dengan keluarga, dengan anak-anak, tidak duduk bersama, berbincang-bincang bersama, bercerita bersama tentang kisah-kisah di dalam kitab suci? Maka jawaban saya, ketika saya ditanya apa yang harus dilakukan selama kita berada di rumah ini, isi dengan hal-hal yang positif dalam diri Anda.
Dan dalam bagian ini saya khususnya mengajak Anda coba mengetahui ajaran gereja, iman gereja kita secara lebih banyak dan mungkin juga lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tawarkan kepada saudara-saudara, dengan kecanggihan alat-alat telekomunikasi, informasi itu bisa masuk kepada kita tanpa kita sadari. Kendati kita berada di rumah lewat media sosial yang kita punya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah saring, filter dengan baik. Semua informasi-informasi yang bagus difilter dengan baik. Jangan asal ditelan, jangan asal diterima, tetapi coba sekali lagi difilter dan jangan mudah untuk memforward, membagikan berita-berita, informasi-informasi yang sifatnya hoax, kebohongan, tipuan, bahkan mungkin yang melemahkan semangat kita. Jadi kita kritis terhadap informasi-informasi yang pantas, yang layak, yang bergizi untuk kita simak sehari-hari. Karena Anda punya waktu untuk itu. Dan yang ketiga adalah jangan lupa, tidak selamanya kita berada di rumah. Ya, tidak selamanya. Maka setelah kita menutup atau mengurung diri atau tinggal di rumah, ya ini pasti kita akan keluar lagi dan melakukan aktivitas kita di luar rumah, lebih sibuk, lebih padat lagi waktunya dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk tetap menjaga, membakar semangat itu dengan penuh harapan bahwa sebentar lagi hal ini akan kita lewati dan kita akan melanjutkan seluruh aktivitas kita yang selama ini menurut kita tertunda. Artinya tetap memelihara semangat yang ada dalam diri kita. Secara istimewa saya menyapa saudara-saudara saya yang terpaksa juga tinggal di rumah karena sengaja mengisolasi mandiri dirinya karena sakit. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah isolasi mandiri karena sakit, saya mengajak Anda tetap membangun harapan dalam diri Anda. Karena semangat yang kita miliki membantu kita mempercepat pemulihan kesehatan kita. Oleh sebab itu saya berdoa, dan bagi sahabat peziarah saya dan umat Allah dimanapun Anda berada, saat ini semoga kita tetap sehat, tetap menjaga diri, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Salam in cruce salus.